Mereka mengatakan Allah itu duduk di arasy. Saya pernah bertanya, Allah di mana? Di arasy. Dari mana kau tahu? Al-Quran yang bilang, Ustaz. Mana ayatnya? Ustaz buka surat Thaha ayat 5. Ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman Tuhan yang Maha Pemurah. Alal arsy, di atas aras duduk dia. Bagaimana dengan Wahabi? Wahabi ini apakah bermazhab? Wahabi di Indonesia ada yang mengaku penganut mazhab Hambali, ada yang mengaku tidak bermazhab karena guru-guru mereka tidak bermazhab. Nah, dari sisi fikih, apakah Wahabi ini termasuk aliran menyimpang? Menurut kita termasuk aliran menyimpang, aliran sesat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih menerima curahan rahmat dan karunia darinya serta hidayahnya hingga pada saat ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat mengenal Islam yang berbahagia dimanapun kita berada. Video ini dibuat bukan bertujuan untuk memprovokasi atau menjelekkan satu ustadz atau mengadu domba satu ustadz dengan ustadz yang lainnya. Tidak sama sekali. Tujuan daripada video ini dibuat adalah mencoba untuk meluruskan di mana anggapan-anggapan beberapa ustadz terhadap ustadz salaf atau pengikut salaf selama ini mungkin melenceng atau tidaklah benar adanya. Maka tujuan video ini mencoba meluruskan. Sahabat mengenal Islam, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang mungkin perlu kita luruskan, di mana ada beberapa ustadz menganggap bahwa salafi atau yang mereka sebut dengan wahabi itu sesat. Lalu di mana kesesatan wahabi ini? Nah, nanti kita coba melihatnya seperti apa video dari para ustadz yang mengatakan salaf atau wahabi ini sesat. Mari kita saksikan bersama-sama. Mereka mengatakan Allah itu duduk di arasy. Saya pernah bertanya, Allah di mana? Di arasy. Dari mana kau tahu? Al-Quran yang bilang, Ustaz. Mana ayatnya? Ustaz buka surat Thaha ayat 5. Ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman Tuhan yang Maha Pemurah. Alal arsy, di atas aras duduk dia. Ini Allah yang bilang. Ustaz percaya nggak dengan ayat? Ya percaya. Ya kita wajib percaya Ustaz, betul. Saya percaya kali dengan ayat. Cuman yang saya nggak percaya otakmu itu. Nah, begini Ustaz, ya kalau Allah udah bilang dirinya duduk di sana, ya sudah kita wajib mengitikadkan seperti itu. Kenapa begitu? Karena ini ayat Ustaz. Siapa yang menolak ayat kafir. Saudaraku, kita sudah menyaksikan video yang barusan kita dengarkan bahwa pertama kesesatan salafi wahabi itu adalah tentang akidahnya. Di mana akidah salaf wahabi menyebutkan bahwa Allah duduk di atas arasy. Ustadz ini menyatakan bahwa orang salaf itu menyebutkan bahwa Allah duduk di atas arasy.
Benarkah anggapan ini? Nanti kita coba dengarkan bersama-sama. Sebelumnya, mari kita dengarkan dulu satu lagi ustadz yang menyatakan kesesatan Salafi Wahabi berikut ini. Bagaimana dengan Wahabi? Wahabi ini apakah bermazhab? Wahabi di Indonesia ada yang mengaku penganut mazhab Hambali, ada yang mengaku tidak bermazhab karena guru-guru mereka tidak bermazhab. Nah, dari sisi fikih, apakah Wahabi ini termasuk aliran menyimpang? Menurut kita termasuk aliran menyimpang, aliran sesat. Mengapa? Di dalam fikih, kesepakatan para ulama mazhab, dalil yang disepakati di dalam fikih itu ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ini yang disepakati. Yang tidak disepakati ada sekitar 20 dalil. Jadi kalau saudara belajar usul fikih, ya, belajar usul fikih sampai S2 atau S3 di Timur Tengah, jumlah dalil itu bukan cuma 4 saudara, tapi ada 20 lebih, sekitar 24 atau 25. Ada masalih mursalah, ada istihsan, ada amalu ahlil Madinah, kemudian ada ibtalul hiyal, kemudian ada uruf, kemudian ada ilham, ya macam-macam, lebih dari 20. Cuma dari sekian banyak dalil 20 itu yang disepakati ada 4, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah, bagaimana dengan kelompok yang sering mengatakan kembali pada Al-Quran dan hadis? Sudah gak pakai ijma, gak pakai qiyas. Kira-kira kalau saya tanya sama saudara, ada bupati atau wali kota, anggaran proyek pembangunan jalan anggarannya 4 miliar, lalu yang dipakai 2 miliar yang untuk digunakan pembangunan, sisanya yang 2 miliar dipakai sendiri atau disimpan. Ini kira-kira jahat apa gak jahat? Hah? Jahat. Jahat kan? Karena korupsi keuangan. Lalu bagaimana dengan satu kelompok? Kata ulama salaf, dalil yang disepakati ada 4, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ternyata kata orang ini dalil cuma 2, Al-Quran dan hadis. Kira-kira ini kelompok jahat apa gak jahat? Hah? Berarti Wahabi jahat. Jahat pada urusan agama. Maksudnya itu, jangan takut bilang Wahabi jahat. Kalau takut, Pak. Kesesatan yang kedua menurut ustadz ini adalah bahwa Salafi Wahabi hanya menggunakan Al-Quran dan hadis dalam fikih, sementara ijma' ulama dan qiyas tidak dipakai atau digunakan oleh Salafi Wahabi. Maka vonis untuk Salafi Wahabi tentang masalah fikih adalah orang Salafi Wahabi jahat. Di ujung video sebenarnya beliau ini juga mengatakan bahwa Salafi Wahabi sesat. Untuk menanggapi hal ini, mari kita coba dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah berikut ini, dan nanti dilanjutkan oleh Ustadz dari Muhammadiyah, yaitu Ustadz Mujiman. Ayo kita saksikan bersama. Yang pertama ada catatan masalah kalimat bersemayam. Kalimat ini mungkin kurang tepat. Allah itu istawa artinya berada di atas, tinggi. Ada orang yang mengatakan jangan tanya di mana Allah. Kenapa nggak tanya? Nabi SAW pernah bertanya. Masa kita nggak tahu di mana Allah? Kalau kita bicara antara hamba dengan Allah, yang ada bawah atau atas? Antum kalau ngelihat bumi ini di dalam galaksi jemaah, apa ada timur, barat, selatan, utara? Ketika masuk ke galaksi Bima Sakti, ketika masuk ke yang lebih besar lagi, apakah masih ada arah tersebut? Yang ada cuma atas dan bawah.
Allah di atas arsy. Allah yang mengatakan hal itu. Ada yang memanai Allah menguasai arsy-Nya. Allah bukan menguasai arsy, semuanya dikuasain Allah Azza wa Jalla. Maka kita kalau berdoa ngangkat tangan seperti ini, karena tahu kita, ya Allah, fitrah manusia kalau ditanya gimana urusannya, ya Allah, ana serahkan kepada yang di atas. Terserah sama yang di atas. Karena Allah ada di atas sana, jemaah. Amal soleh itu naik, amalan itu diangkat, malaikat itu turun, dan mereka naik kemudian ke sana. Ketika di Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, turun malaikat, kemudian mereka naik lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj kemana? Naik ke sana sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga menggunakan pandangan para ulama. Maka tidak benar kalau ada yang menyebutkan bahwa manhaj salaf itu tidak memakai pendapat ulama, hanya Quran hadis saja. Itu tidak benar. Jadi manhaj salaf itu juga ada yang madhab Hambali, ada yang madhab Syafi'i, bahkan ada yang lintas madhab. Mereka juga menggunakan pandangan para ulama. Sahabat mengenal Islam yang berbahagia. Sudah kita dengarkan tadi beberapa video yang menyatakan tentang kesesatan Salafi Wahabi. Yang pertama, pada akidahnya yang mengatakan bahwa Allah duduk di atas arasy. Dan yang kedua, menyatakan bahwa Salafi Wahabi mengambil dalil hanya dari Al-Quran dan hadis saja, tanpa ijma' ulama dan qiyas. Namun kedua-duanya dijelaskan. Yang pertama dijelaskan oleh Ustaz Syafiq Riza Basalamah bahwa orang salaf itu sangat berhati-hati memaknai Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arasy. Jangankan duduk, untuk memaknai bersemayam saja, Ustaz Syafiq tadi sangat berhati-hati. Dia tidak berani mengatakan atau memaknai dengan bersemayam di atas arasy. Dia hanya berani menyatakan bahwa Allah berada tinggi di atas arasy. Jadi anggapan bahwa orang Salafi menyatakan bahwa Allah duduk di atas arasy tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Syafiq Riza Basalamah, saudara. Kemudian yang kedua, menyatakan kesesatan Wahabi hanya mengambil dalil dari dua, Al-Quran dan hadis saja, sedangkan ijma' dan qiyas tidak. Hal ini juga sudah dijelaskan tadi oleh Ustaz Mujiman, yang mana beliau adalah dari Muhammadiyah, menyatakan bahwa pandangan itu atau anggapan itu tidaklah benar adanya. Bahkan orang salaf mengambil dalil dari Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama. Ijma' ulama juga sangat berhati-hati memilih dari 4 mazhab yang ada. Tidak hanya terpaku pada satu mazhab saja, karena mereka melihat mazhab apa yang memiliki dalil yang kuat, maka itulah yang menjadikan panutan. Dari keempat mazhab tadi mereka mempunyai dalil, namun tentang masalah sesuatu hukum umpamanya, orang salaf memperhatikan dari 4 mazhab tadi dalil apa yang mereka gunakan. Dan yang paling kuat dalilnya itulah yang diikuti oleh salaf. Jadi saudara-saudara, sudah jelas bahwa anggapan Salafi Wahabi itu sesat. Yang pertama akidahnya, yang kedua tidak menggunakan dalil selain Al-Quran dan hadis. Ini sudah dijelaskan sejelas-jelasnya oleh 2 ustadz tadi. Semoga kita bisa mengambil iktibar, bisa memahami hal ini dan tidak sampai menuduh apalagi memfitnah bahwa Salafi atau yang disebut Wahabi itu sesat adanya. Semoga bermanfaat video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.